لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ibu-ibu muslimat dan mukminat yang saya hormati, kita duduk sejenak di masjid Allah ini untuk kita mendengarkan beberapa ayat Al-Quran wahyu Allah dan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kehidupan seorang muslim. Begitu pula kehidupan kaum muslimin sesama mereka. Mereka bahu-membahu saling membenahi diri dan masyarakatnya, bahu-membahu untuk saling menasehati dan mengoreksi. Itulah kehidupan muslim. Para ibu-ibu kaum mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat bahwa sebenarnya kita ini hidup di dunia hanya sebagai sebuah kehidupan sementara, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, untuk kemudian kita dimintai pertanggungan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita atau ada di antara kita yang hidup di dunia barang 30 atau 40 tahun. Atau ada yang hidup di antara kita 50 tahun, 60 tahun, dan bahkan mungkin ada yang hidup tidak sampai dari 20 tahun. Semuanya yang menentukan adalah Allah. Yang menentukan kematian adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyongsong, menyiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kaum mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita ini akan kembali padanya. Jangan sampai ada yang mengira di antara kita ini bahwa kita hanya hidup di dunia kemudian selesai. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abada wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira, wahai manusia, bahwa kalian ini diciptakan oleh Allah sia-sia belaka, begitu saja untuk makan, minum, bersenang-senang? Apakah kalian mengira atau menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Jawabannya adalah pasti, bahwa kita tidaklah diciptakan oleh Allah sia-sia. Oleh karena itu Allah mengingatkan, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang? Jawabannya tidak. Pasti kita ini akan diberi perintah-perintah dan dilarang dari berbagai atau beberapa perkara. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah berhadapan dengan Allah di hari kiamat nanti, sudah tidak ada lagi yang bisa membela kita. Bahkan bumi yang kita sedang berpijak di atasnya ini sekarang, bumi yang setiap hari kita berjalan di atasnya, itu akan menjadi saksi di hari kiamat terhadap kita. Oleh karena itu Allah ketika mengisahkan tentang hari kiamat di dalam salah satu suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha." Kalau sudah datang kegoncangan, kata Allah, sudah datang kegoncangan yang begitu dahsyat
di alam semesta ini. Gunung-gunung berterbangan, bumi pecah. Maka pada saat itu manusia bertanya, ada apa ini yang terjadi? Kegoncangan yang begini dahsyat ini apa sebabnya? Manusia saling bertanya, yang satu dengan yang lainnya, dan tidak ada satupun yang bisa menjawab dan mengerti apa yang sedang terjadi. Maka di hari itu nanti, di hari kiamat, setelah dikumpulkan di padang mahsyar, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bumi yang kita duduk ini setiap hari di atasnya dan berjalan di atasnya akan memberitakan kepada Allah, ya Allah, si A ini berbuat pada hari ini jam sekian perbuatan begini dan begitu. Si fulan ini, ya Allah, telah berbuat di atas punggungku, yakni di atas punggung bumi ini perbuatan begini dan begini. Kira-kira siapa yang bisa menghindar dari kesaksian bumi ini? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah hari kiamat, di mana di hari itu Allah juga mengingatkan tentang kedahsyatan hari kiamat yang kita akan kembali semuanya dan menghadap di hari kiamat itu. Allah mengatakan, Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Allah mengingatkan sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu amatlah dahsyat. Sampai-sampai karena dahsyatnya kegoncangan hari kiamat itu, yang disertai dengan suara-suara yang mengerikan, sampai-sampai kata Allah, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya akhirnya dilempar dan dilepaskan dari susuan. Apa ada seorang ibu di dunia ini yang akan melepaskan susuan dari anaknya walaupun dia diancam oleh pasukan sebesar apapun? Satu batalion pun mengancam ibu tersebut yang sedang menyusui anaknya, tidak akan dilepas itu anak karena kesayangannya, kasih dan sayang dia kepada anak tersebut. Tapi di hari kiamat itu seorang ibu sudah lupa, kata Allah. Kemudian setiap wanita yang hamil di hari kiamat itu, ketika pecahnya hari kiamat itu, semua apa yang dia kandung, yang mereka kandung itu pecah keluar dari perutnya. Ibu-ibu, ini adalah hari kiamat. Sudah tidak ada lagi yang bisa melindungi kita. Sampai-sampai kata Allah, kalian akan menyaksikan manusia-manusia ini dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi itu semua membuat mereka panik dikarenakan benar-benar siksa Allah itu pedih. Itu baru hari kiamat, belum nanti di padang mahsyar, di hari perhitungan, di mana matahari pada saat kita menghadapi pengadilan di hadapan Allah, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan matahari yang ada di atas kita ini itu akan diturunkan oleh Allah mendekati padang mahsyar itu berjarak kurang lebih 1 mil saja. Padahal matahari ini sekarang jaraknya kita katanya itu sejauh 300.000 berapa? Atau 300.000 tahun kecepatan cahaya. Cahaya itu ibu-ibu, coba lihat cahaya matahari. Jika terbit di arah timur langsung sampai ke kita. Nah, itu kecepatannya dahsyat sekali. Nah, jaraknya matahari itu 300.000 tahun kecepatan cahaya. Padahal cahaya 1 detiknya berapa itu? Nah, ini di hari kiamat nanti di padang mahsyar diturunkan matahari itu sampai jaraknya hanya 1 mil. Na'udzubillah, sampai mereka ditimpa oleh banjirnya keringat. Ini adalah hari di padang mahsyar, di mana Allah juga menyebutkan di hari itu di Al-Quran tentang hubungan manusia ini
baik seorang ayah dengan anaknya, seorang ibu dengan anaknya, seseorang dengan saudara sekandungnya, tidak lagi saling mengenal. Allah menyebutkan di Al-Quran, wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kalau sudah datang hari kiamat, maka sudah tidak ada lagi hubungan kekeluargaan, itu sudah tidak ada. Di mana setiap orang lari meninggalkan saudara kandungnya. Seorang ibu dan ayah lari meninggalkan anaknya. Seorang anak pun lari meninggalkan ayah dan ibunya. Ini keadaan di hari kiamat. Dan kita semua akan kembali. Sekarang yang perlu kita bahas, yang perlu kita bicarakan adalah apa yang sudah kita siapkan untuk hari itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman, yang mempunyai iman kepada Allah, dia beriman dan yakin bahwa nanti akan ada hari akhir. Dia yang yakin bahwa nanti akan ada hari kiamat. Ini yang dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah masing-masing kalian ini, masing-masing pribadi menyiapkan apa yang akan menjadi bekal di hari esok. Ibu-ibu, kita melihat sekarang kita ini masih banyak dosa. Banyak masih tanggung jawab kita yang kita lalaikan. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita abaikan. Banyak dari saudara-saudara kita yang belum menegakkan sholat. Banyak dari putra dan putri kita yang belum menegakkan sholat. Padahal sholat itu salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Yang kata Rasulullah, apabila seseorang meninggalkannya, maka dia telah keluar dari Islam. Dan sholat itu adalah pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Sekarang ini kita melihat banyak dari saudara-saudara kita, putra-putri kita yang tidak menegakkan sholat. Ini merupakan suatu tanggung jawab yang berat. Berapa banyak lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan ini semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Mengenai judi, minuman keras, masih banyak pemuda-pemuda kita yang terlibat pada perbuatan itu. Kemudian juga na'udzubillah perzinahan. Ini juga tersebar di kalangan putra-putri muslimin. Yang ini semua bisa mendatangkan murka dan azab Allah di muka bumi ini. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatur kepada kita, memberi aturan agar kita ini bisa menjalankannya. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pula perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Masih ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang mau berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, mempercayai kabar-kabar gaib, padahal tidak ada yang tahu tentang gaib itu kecuali Allah. Berapa banyak itu? Ada saudara-saudara kita yang meminta rezeki kepada kuburan. Ya, itu kalau di Jawa ada kuburan namanya kuburan Sunan Ampel, di Surabaya sana. Itu kalau sudah hari-hari tertentu atau hari Jumat tertentu, berdatangan kaum muslimin dari berbagai arah dan penjuru yang mengendarai beratus-ratus bis datang ke kubur itu. Ada yang menangis meminta rezeki, ada yang menangis minta kepada wali yang dikubur, katanya meminta anak. Yang belum punya anak minta anak, yang belum punya jabatan minta jabatan.
Yang ingin naik pangkatnya minta pangkatnya, yang ingin lulus sekolahnya minta dari yang dikubur itu. Ibu-ibu, ini adalah suatu peribadatan kepada selain Allah. Padahal Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah satu-satunya kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah satu-satunya kami meminta pertolongan. Minta tolong, keselamatan, minta rizki, minta semua yang dia inginkan. Hanya kepada Allah satu-satunya. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad ditinggalkan. Pelanggaran demi pelanggaran yang ada pada kaum muslimin. Semuanya ini akan dimintai pertanggungan jawabannya oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin amama rabbih hatta yus'al." Tidaklah akan bergerak kaki-kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai ditanya tentang beberapa perkara. Jadi mau menggerakkan kakinya saja dia tidak sanggup. Karena suasana yang begitu mencekam. Sampai akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu persatu tentang amalannya di muka bumi. Ibu-ibu kaum mukminah, kita mau bertanya sehari ini apa yang sudah kita lakukan. Kemarin kira-kira ibadah apa yang sudah kita lakukan. Dan dari ibadah yang sudah kita lakukan, kira-kira mana yang sudah diterima oleh Allah. Kita harus bertanya. Kemarin sampai hari ini, kemaksiatan apa yang sudah kita lakukan. Pelanggaran apa? Mungkin membicarakan orang, mungkin saja memfitnah orang, mungkin saja melanggar perintah suami. Loh, masa itu maksiat Ustaz? Iya. Kalau berbicara meninggikan suara kepada suami, itu sudah suatu kemaksiatan. Seorang wanita, kata Rasulullah SAW, wajib taat kepada suaminya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku ini memerintahkan seseorang wanita untuk bersujud buat seseorang lainnya selain Allah, kalau seandainya aku akan memerintah seorang wanita bersujud, aku perintahkan wanita ini untuk bersujud kepada suaminya. Tetapi sujud tidak boleh hanya untuk Allah. Artinya bahwa ketaatan seorang istri terhadap suami itu amat ditekankan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kita sering mendengar para istri mengangkat suara dan membentak suami. Ini akan semuanya didengar oleh Allah. Allah Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Berapa lagi kemaksiatan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu-ibu sekarang ini di masa perjuangan. Di masa-masa kita sedang mengalami ancaman yang serius dari musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah. Lebih-lebih kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus banyak mengerjakan ibadah kepada Allah. Yang belum sholat, mari sama-sama menegakkan sholat. Yang masih ada kemaksiatan di rumahnya, mari dihilangkan kemaksiatan itu. Yang ada kemungkaran pada putra dan putri, ada anak-anak kita yang belum sholat, segera diperintahkan dengan tegas. Ini yang seharusnya ibu-ibu. Perlu diingat wahai kaum muslimah. Bisa didengar ini ya ibu-ibu? Oh dengar, alhamdulillah. Saya khawatir sudah ditinggal sendiri saya. Ya. Coba ibu-ibu ya didengarkan, karena yang kita dengarkan ayat Al-Quran dan hadis. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ini mengangkat suara kalian di hadapan Nabi. Artinya kalau sekarang kita tidak bertemu dengan Nabi, ketika dibacakan hadis, jangan kita ini berebut suara. Ya. Ini bukan berita SBMM. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai karena kemaksiatan ini Allah akan murka kepada kita. Jangan sampai karena kemungkaran yang kita lakukan Allah marah kepada kita. Perlu diingat ibu-ibu, kalau kemaksiatan itu berlanjut terus, yang tidak sholat terus tidak sholat, yang minum khamar terus saja minum khamar, yang belum menutup auratnya terus saja tidak menutup auratnya. Nanti akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah kepada kita sebagaimana telah sekarang kita mengalami sebagiannya. Sekarang ini musibah sudah melanda kita, ibu-ibu. Sekarang ini kita umat Islam sudah tidak punya wibawa lagi di hadapan musuh-musuhnya. Umat Islam sudah tidak disegani lagi oleh lawan-lawannya. Dan sekarang musuh-musuh kita telah memerangi kita. Ini semua adalah musibah yang harus kita berusaha untuk menghilangkannya. Dengan cara apa menghilangkan musibah? Dengan cara kita kembali kepada Allah. Dengan cara kita menegakkan syariat Islam. Perlu diingat ibu-ibu, coba kita tengok dan kita simak kisah-kisah kaum sebelum kaum Nabi Muhammad ini. Kaum Nabi Lut, Nabi Allah Lut, ketika dinasehati oleh Nabi Lut untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk meninggalkan kemungkaran yang ada pada mereka, mereka itu bahkan mencaci maki Nabi Allah Lut dengan mengatakan, kamu ini sok alim, kamu ini sok orang yang bersih dari dosa, katanya. Malah Nabi Lut mau diusir dari kampungnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka musibah dengan dibaliknya bumi mereka. Bumi tempat mereka tinggal, kampung mereka itu dibalik oleh Allah sampai mereka semuanya terkubur hidup-hidup. Ibu-ibu, kalau kita tidak segera bertaubat, tidak segera mentaati perintah Allah dan Rasulnya, ingat ini, lautan di sebelah kita tidak jauh kan ibu-ibu? Lautan di sebelah kita ini. Kalau Allah mau menenggelamkan bumi kita, itu tidak sulit bagi Allah. Atau Allah ingin memecahkan bumi yang sedang kita berpijak dan duduk ini sekarang, bukan suatu yang sulit bagi Allah. Ya. Ini yang harus kita ingat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nasihat saya ini tidak panjang. Namun ada beberapa hal yang harus saya ingatkan ibu-ibu. Yang pertama, kenapa sih kalau Laskar Jihad mengisi pengajian kok harus pakai tabir? Kan sering ibu-ibu ada pertanyaan ya? Iya. Perlu diingat bahwa kami ini tidak membenci kaum wanita. Kami ini menghormati wanita-wanita muslimah. Apa yang dirasakan dan diderita oleh wanita-wanita muslimah, kami pun merasakannya. Kalau ada yang menghina seorang muslimah, kami akan bangkit dan marah dengan penghinaan itu. Namun ini semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Melarang kita untuk ketika kita berbincang dengan wanita yang bukan mahramnya, untuk tidak berhadapan langsung, saling melihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, coba ibu-ibu dengar, kalau ada yang bertanya nanti bisa dijelaskan oleh ibu-ibu. Allah mengatakan, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kamu kaum laki-laki ingin bertanya atau berbincang dengan wanita, jika kalian ingin berbicara dengan kaum wanita, hendaklah kalian, kata Allah, berbicara dari belakang hijab. Hijabnya boleh kain seperti ini, boleh dinding, ataupun yang
bisa menghalangi. Ini perintah Allah, ibu-ibu. Bukan perintah manusia. Tapi perintah Allah yang memberi rizki kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah juga berfirman di surat An-Nur. Coba ibu-ibu dengarkan. Di surat An-Nur, ibu bisa baca pada ayat yang ke-30 dan 31. Ayat ke-30 dan 31 dari surat An-Nur. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin pria. Kaum pria yang beriman, kata Allah, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika khairul azka lahum. Innallaha khabirum bima tasna'un." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada kaum mukminin pria agar mereka menundukkan pandangannya kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Menundukkan pandangannya kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya. Siapa wanita yang bukan mahramnya akan dijelaskan nanti di ayat ke-31 yang berikutnya. Karena sesungguhnya kata Allah, yang seperti itu lebih mulia, lebih membersihkan diri-diri mereka, menjauhkan mereka dari kemaksiatan dan kemungkaran. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian Allah pada ayat 31-nya mengatakan, ini sekarang kepada kaum mukminat. Kalau tadi kaum mukminin pria, sekarang mukminat, wanita yang beriman. Coba didengarkan ini. Apa kata Allah? Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw ikhwani bu'ulatihinna dan seterusnya. Aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna. Kata Allah, sampaikan wahai Muhammad, yang diperintah ini untuk menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada kaum wanita yang beriman, mukminah, agar mereka menundukkan sebagian pandangannya, yaitu kepada yang dilarang untuk kita memandangnya, yaitu kaum pria yang bukan mahramnya. Dan hendaknya, kata Allah, mereka tidak menampakkan perhiasan-perhiasannya. Dan hendaknya mereka itu mengulurkan jilbab-jilbab mereka sampai menutupi tubuhnya. Sampai kepada dada-dada mereka, sampai ke bawah ini. Ini perintah dari Allah. Kemudian janganlah mereka itu menampilkan perhiasan-perhiasan mereka, pakaian yang bagus, pakaian yang menampilkan bentuk tubuh, perhiasan emas dan yang lainnya, bersolek. Ini kan termasuk perhiasan, ibu-ibu. Janganlah ditampakkan, kata Allah, kecuali bagi suami-suami mereka. Tidak boleh kita menampakkan kepada selain suami. Atau boleh kepada ayah-ayahnya, ayah-ayah wanita itu. Atau mertua pria, boleh. Mertua ya ini ayah daripada suami, karena itu mahram. Jadi yang mahram itu suami, kemudian siapa? Ayahnya, kemudian mertua laki-laki, kemudian saudara-saudara dia sekandung laki-laki, kemudian keponakan laki-laki, baik keponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ini dinamakan mahram. Boleh bagi kita untuk menampilkan perhiasan kita. Tapi kepada selain itu Allah melarang. Ternyata benar. Allah itu benar. Shadaqallahul azim. Allah itu kalau diikuti perintah-perintahnya dan ditinggalkan larangannya, kehidupan ini akan tentram. Coba sudah kita lihat berapa rumah tangga hancur. Berapa hubungan suami istri hancur akibat kemaksiatan. Akibat pelanggaran-pelanggaran dari aturan-aturan Allah. Akhirnya kehidupan ini tidak tentram. Ya, para hadirin, hadirat kaum mukminat yang dimuliakan Allah. Ada sebuah cerita. Ini bisa kita ambil pelajaran, ibu-ibu.
Seorang wanita hidup berteman dengan sahabatnya, sahabat karibnya, wanita juga di dunia. Sejak masih kecil, kedua wanita ini bersahabat. Namun subhanallah, dunia. Setelah dikuburkan wanita ini, berselang beberapa hari, temannya yang masih hidup tiba-tiba bermimpi. Mimpi dikunjungi oleh teman wanitanya yang telah meninggal itu tadi, yang telah dikuburkan. Apa yang dia lihat di dalam mimpinya? Katanya wanita yang datang, temannya yang telah meninggal dunia dan dikuburkan itu, dia melihatnya dalam mimpi dalam keadaan kulitnya sudah terkelupas, terbakar. Dalam keadaan wajahnya sudah hancur, terbakar, berlumuran darah. Lalu wanita yang sudah dikubur ini, yang dilihat di mimpi, mengatakan dan memberitakan, saya ini mendapatkan siksa kubur. Ditanya, kenapa kamu mendapat siksa kubur? Karena saya tidak menutup aurat ketika saya di dunia. Saya memakai baju tetapi tidak menutup auratnya. Masih nampak bagian badannya yang harus ditutup, yang dipintakan oleh Allah. Ibu-ibu, ini kisah pelajaran buat kita. Bahwa kita akan mendapatkan siksa kubur. Sampai ditegakkannya hari kiamat, kita akan dipukul dengan palu dari besi, akan dicambuk dengan cambuk dari api. Dikubur itu sampai ditegakkannya hari kiamat. Kapan hari kiamat? Kita nggak tahu, mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi, mungkin 5000 tahun lagi. Selama itu kita disiksa. Sekarang ini kalau ada orang pukul kita saja, sekali dua kali kita sudah tidak tahan. Dalam jangka 1 menit kita tidak tahan. Ini bertahun-tahun, bahkan beribuan tahun mungkin. Ibu-ibu, ini pelajaran. Mari kita bersabar di dunia ini. Bersabar di dalam menjalankan perintah Allah. Bersabar di dalam meninggalkan perintah-perintah Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya mengenai wanita. Kata Rasulullah, jika seorang wanita keluar memakai minyak wangi, ya, keluar dari rumahnya berdandan dan memakai minyak wangi, kemudian sampai terhirup oleh pria di jalan, maka wanita ini, kata Rasulullah, adalah wanita yang jelek. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang lainnya, sinfani min ahlin nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna raihaha. Dua golongan, dua jenis manusia penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya di zamanku. yakni ketika Rasulullah masih hidup, belum melihat jenis manusia, dua manusia ini, dua golongan atau dua kaum manusia ini sebagai penduduk neraka. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sekelompok orang yang memegang cemeti atau cambuk, yang dengan cambuk itu dia memukul manusia. Ini kinayah atau kiasan seorang pemimpin atau pemerintah yang menzalimi rakyatnya. Yang kedua, kata Rasulullah, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tapi pada hakikatnya dia tidak berpakaian, kata Rasulullah. Kenapa? Karena pakaiannya itu tipis, transparan, sehingga menampakkan kulit yang bagian daripada auratnya. Atau berpakaian pakaian yang ketat sehingga membentuk tubuhnya, sehingga membuat fitnah. Atau berpakaian namun dia berjalan berlenggak-lenggok. Kata Rasulullah, wanita yang seperti ini, mereka ini tidak akan masuk surga
dan tidak akan mendapatkan bau atau aroma surga. Padahal kata Rasulullah, wa inna rihaha la yulatu min masirati kaza wa kaza. Karena padahal sesungguhnya aroma surga itu bisa tercium dari perjalanan yang jauh sekali. Dalam riwayat-riwayat yang lain dijelaskan tercium dalam perjalanan 70 tahun aroma surga itu. 70 tahun itu dari mana ke mana jaraknya. Kalau kita berjalan jauh sekali. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya menasihati diri saya pribadi dan kaum mukminat untuk mari kita bersabar dalam menjalankan syariat ini. Kita bersabar dalam menjalankan ketakwaan. Jangan bosan ibu-ibu. Jangan merasa dikekang oleh syariat ini. Allah itu cinta kepada kita. Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita. Oleh karena itu Allah memberi aturan-aturan dan Rasulnya memberi peraturan-peraturan agar kita hidup dengan senang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Dan saya mohon kepada ibu-ibu untuk jangan lupa berdoa agar perjuangan umat Islam ini diridhai oleh Allah. Jangan lupa berdoa ibu-ibu agar umat Islam ini diberi kemenangan dan musuh-musuh kaum muslimin itu dihancurkan. Kaum munafikin, orang-orang yang berwajah Islam ketika bertemu kaum muslimin dan berwajah Kristen jika bertemu dengan orang-orang kafir, ini mudah-mudahan dihancurkan juga oleh Allah. Jangan lupa doanya. Kita sampaikan di sini dahulu karena kita harus melanjutkan perjalanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.